Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Syahrul Fikri dengan NIM 1207070121, nomor absen 32. Saat ini saya sedang berkuliah di jurusan Teknik Elektro, kelas C, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Kalkulus 2 dengan dosen pengampu Ibu Rina Mardiati MT. Video ini berisi tentang pemaparan dengan tema barisan dan deret pada uji deret positif, dan saya lebih menekankan pada uji akar atau tes akar. Mari kita lihat videonya. Mari kita bahas materi tersebut. Uji deret positif pada umumnya tidaklah mudah menghitung jumlah yang eksak dari suatu deret. Perhitungannya dapat dilakukan untuk deret dengan rumus Sn, jumlah partikel ke n yang eksak, misalnya deret geometri dan deret kompleks. Tetapi biasanya tidaklah mudah menghitung limit dari n menuju t hingga dari Sn untuk jenis deret yang lain. Untuk mengatasi hal tersebut, dikembangkan beberapa uji yang memungkinkan untuk menentukan apakah suatu deret konvergen atau divergen, tanpa menghitung jumlahannya secara eksplisit. Dan dari hal tersebut, kita dapat simpulkan definisinya menjadi uji konvergensi deret kompleks adalah pengujian suatu deret kompleks untuk menentukan apakah suatu deret kompleks tersebut termasuk deret konvergen atau semakin kecil atau termasuk deret divergen yang semakin besar. Selanjutnya, terdapat beberapa metode untuk melakukan uji deret positif ini. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, ada uji integral. Kemudian ada uji rasio. Selanjutnya ada uji perbandingan deret dengan deret lain. Selanjutnya ada uji deret P. Kemudian ada uji banding limit. Selanjutnya ada uji hasil bagi. Dan terakhir adalah uji akar atau tes akar. Kemudian dalam pemilihan uji deret positif yang akan kita gunakan, saya mendapatkan beberapa panduan yang bisa digunakan dalam pemilihan uji deret positif ini. Uji deret positif yang akan digunakan. Di antaranya adalah bila deret suku berbentuk rasional atau fungsi polinom, maka dapat dipilih uji banding atau uji banding limit. Kemudian, bila deret suku positif mengandung bentuk pangkat n dan atau faktorial, maka dipilih uji rasio atau uji akar pangkat n. Kemudian, bila uji-uji di atas tidak dapat digunakan dan suku-sukunya monoton turun, maka dapat dipilih uji integral. Mari kita bahas lebih dalam lagi mengenai uji akar atau tes akar ini. Diketahui bahwa sigma an dari n sama dengan 1 menuju t hingga merupakan suatu deret dengan suku-suku yang positif. Misalkan, limit n menuju t hingga dari akar n an sama dengan a. Dan dari hal tersebut, kita dapat simpulkan beberapa hal bahwa apakah deret tersebut bersifat konvergen ataupun divergen. Jika an lebih besar dari 0 dan limit n menuju t hingga akar n dari an sama dengan r lebih kecil dari 1, maka deret dari sigma an dengan n sama dengan 1 menuju t hingga merupakan deret yang konvergen. Selanjutnya, jika an lebih besar dari 0 dan limit n menuju t hingga dari akar n dari an sama dengan r lebih besar dari 1, maka deret dari sigma an dengan n sama dengan 1 menuju t hingga merupakan deret dengan sifat divergen. Dan jika limit n sama dengan jika limit n menuju t hingga akar n dari an sama dengan 1, maka uji akar tidak akan memberi informasi apapun, karena sigma an dengan n sama dengan 1 menuju t hingga dapat menghasilkan sifat yang konvergen ataupun divergen. Dan jika P sama dengan 1 dalam uji rasio, jangan lakukan lagi uji akar karena R akan tetap sama atau hasilnya akan tetap sama dengan bernilai 1. Pembuktiannya adalah
Diketahui jika AN lebih besar dari 0 dan limit N menuju ta hingga akar N dari AN sama dengan R lebih kecil dari 1, jika dimisalkan R kecil adalah bilangan antara R dan 1, di mana R lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil dari R kecil, dan R kecil lebih kecil dari 1. Maka akar N dari AN lebih kecil dari R kecil, kita ubah menjadi AN lebih kecil dari R kecil pangkat N untuk N yang cukup besar. Karena sigma R kecil pangkat N adalah deret geometri yang konvergen, di mana R kecil itu berada di antara rentang R kecil lebih besar dari 0 dan R kecil lebih kecil dari 1. Maka, menurut teorema uji banding, sigma AN tersebut merupakan deret yang konvergen. Selanjutnya, diketahui jika AN lebih besar dari 0 dan limit N menuju ta hingga akar N dari AN sama dengan R lebih besar dari 1, kita misalkan R kecil adalah bilangan antara R dan 1, di mana R kecil lebih besar dari 1 dan R kecil lebih kecil dari R. Maka, akar N dari AN lebih besar dari R kecil, dan kita ubah menjadi AN lebih besar dari R kecil pangkat N untuk N yang cukup besar, karena sigma R kecil pangkat N adalah deret geometri yang bersifat divergen, di mana R kecil lebih besar sama dengan 1. Maka, menurut teorema uji banding, sigma AN atau deret ini merupakan deret yang bersifat divergen. Kemudian untuk lebih mengetahui lebih dalam lagi mengenai uji akar ini, mari kita lakukan percobaan atau kita melakukan latihan dengan soal-soal berikut. Saya memiliki soal seperti ini. Tentukan kekonvergenan deret berikut. Contoh soalnya adalah sigma N sama dengan 1 menuju ta hingga dengan nilai 4N-2 per 2N-1 dipangkatkan dengan N. Bagaimana cara pengerjaannya ini? Atau bagaimana cara kita mendapatkan bahwa deret tersebut bersifat konvergen atau divergen? Kita lakukan dengan uji yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu uji akar. Dengan cara pengerjaannya seperti ini. Kita misalkan limit N menuju ta hingga dengan akar N absolut atau mutlak dari AN. Dan AN ini kita misalkan merupakan soal tersebut, yaitu 4N-2 per 2N-1 pangkat N. Kemudian kita masukkan permisalan tersebut ke dalam pengerjaannya kita, dan menjadi bentuknya seperti ini. Dan kita ubah dengan awalnya pangkat N-nya berada di dalam absolut atau berada di dalam mutlak, kemudian menjadi di luar tanda mutlaknya, atau jika dimisalkan menjadi mutlak A pangkat N dengan pangkat dalam mutlak, kita ubah menjadi mutlak A dengan pangkat N di luar tanda mutlak. Selanjutnya, kita hilangkan tanda kurung dalamnya tadi menjadi bentuk seperti ini saja, agar lebih mudah dilihat. Dan kemudian, kita sederhanakan bentuk ini agar kita lebih mudah menghitungnya dengan cara menurunkan pangkat dan eksponennya menjadi bentuk seperti ini. Kita ketahui bahwa akar N itu merupakan konstanta yang dipangkatkan dengan pangkat 1 per N. Dan kita masukkan konstantanya merupakan soal tersebut menjadi bentuk seperti ini. Dan kita bisa menghilangkan pangkat
n-nya tersebut dengan cara mengkalikan pangkat di dalam tanda kurung dengan pangkat di luar tanda kurung. Karena jika n dikalikan dengan 1 per n, maka akan bernilai 1. Kemudian akan menghasilkan bentuk yang seperti ini. Dari hasil ini kita bisa menghitung lebih mudah lagi bagaimana cara kita mendapatkan deret tersebut, sifat deret tersebut. Kita bisa menghilangkan tanda mutlaknya karena hasilnya akan tetap sama saja menjadi seperti ini. Cara selanjutnya adalah kita keluarkan faktor-faktor yang terdapat di dalam nilai tersebut agar lebih memudahkan perhitungan kita. Dapat kita ubah faktor yang bagian atas. Karena jika 2 dikalikan dengan 2n dikurang 1, hasilnya akan tetap sama dengan yang sebelumnya. Dan yang bawah kita tetapkan, kita tidak rubah, agar bisa kita lakukan penyederhanaan. Selanjutnya, setelah bentuknya menjadi seperti ini, kita sederhanakan bentuk pecahannya ini dengan membagi faktor-faktor yang ada itu tersebut, atau biasa kita kenal dengan sistem coret. Kita bisa membaginya atau mencoretnya dengan yang sama, faktor yang sama itu, dan kita dapatkan bentuk limit yang seperti ini. Limit n menuju tak hingga 2. Dan limit suatu konstanta adalah sama dengan konstanta tersebut. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 2 dan merupakan deret yang divergen. Kita dapatkan nilai hasil terakhirnya adalah 2. Dan ini bersifat divergen. Mengapa? Karena nilai P-nya ini lebih besar dari 1, maka deret tersebut bersifat divergen. Mudah kan dalam melakukan uji akar ini? Mari kita pelajari lebih lanjut lagi untuk detail-detailnya. Dan ini adalah daftar pustaka yang saya dapatkan untuk menyelesaikan PowerPoint ini dalam mendapatkan materi-materi tersebut. Sekian pembahasan materi ini, materi uji deret positif dengan lebih menekankan pada uji akar. Yang sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ini adalah